Cing, sambil nunggu kita mau syuting, nunggu Lause ada yang belum datang nih. Iya. Supaya kita tidak lapar, yuk coba lihat ini Lause, ada apa ini? Ini kan praktek makan minggu lalu. Iya dong. Wah, mirip banget ini. Kelihatannya enak nih. Gimana kalau kita Adik-adik makan di rumah juga mau nggak rasa ini? Nih, kita dapat kira loh. siapa ini yang buat ya? Enak loh. Kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Mantap ini. Wow. Aduh, kayaknya udah nggak sabar nih. Iya nih. Susah Ini banget ini ya. makanan sehat ini Lause. Iya. Sebelum kita syuting, kita makan dulu. Atau tak suapin? Nggak usah Lause, bisa sendiri nih. Coba ya adik-adik semua yang di rumah. Ada coklatnya, ada roti. Asik ini. Terus ini apa ini? Ini flan-nya ini. Oke. Wah, mirip banget ini. Sendoknya. Berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya, oke. Ini adik-adik. Wow. Kita mau rasa ini. Coba lihat adik-adik. Kurang enak. Enak banget ini. Wow, kurang banyak nih fly-nya Lause. Tambah lagi nih. Apalagi ini coklatnya ini. Enak banget. Enak. Ini adik-adik pasti suka ini. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku, ku memujimu dan menyembahku, Tuhan Yesusku, oh senangnya, oh senangnya. Selamat siang adik-adik semua. Jumpa lagi dalam sekolah minggu Immanuel Kids Online. Wah, Lause Cincin senang sekali ya. Iya, Lause Keva. Siang hari ini kita diberi tubuh yang sehat sama Tuhan. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya beribadah, Lause Cincin, Lause Keva punya tebakan untuk Lause Cincin. Tebak-tebakan apa Lause Keva? Jangan susah nih. Oh, tidak susah ini. Seputar tokoh Alkitab. Oke. Are you ready, Lause Cincin? Ready. Adik-adik siap ya? Kalau Lause nggak bisa, adik-adik bantuin Lause ya. Yang pertama, dia disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Siapakah dia? Siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa? Sebentar ya, Lause ingat-ingat dulu ya. Yunus ya, kayaknya Lause. Yunus, benar? Ya, hebat. Pertanyaan kedua. Wah, itu pertanyaan kedua adik-adik. Siapakah dia? Dia dilarang berdoa kepada Allah. Tetapi dia adalah seorang yang taat. Kemudian dia dilempar ke gua singa. Siapakah dia? Wah, siapa ya? Adik-adik, tahu nggak siapa? Bantuin Lause dong. Lause lupa nih. Siapa ya? Siapa ya? Peta. Habis waktunya. Ayo adik, yang lain bisa? Adik-adik tahu nggak? Daniel. Daniel, oh iya Daniel. Baru ingat Lause. Sudah Lause nih. Ini tidak tambah seru lagi. Wah, Tetapi kita tambah seru lagi. Yang ketiga. Yang ketiga ini orangnya pendek. Dia menunjukkan suatu ketika Tuhan melewat. Kemudian dia ingin melihat Tuhan, dia manjat di pohon. Ini melihat Tuhan. Siapakah dia itu? Ceritanya kayak putri salju. Ada kurcaci gitu. Orangnya kan pendek kalau kurcaci. Oh, bukan. Bukan ya Lause? Siapa ya? Sebentar ya. Sakeus. Benar. Langsung cincin ternyata bisa menebak ya. Berarti benarnya 2 ya Lause? Iya. Salahnya 1. Gak apa-apa deh, masih banyak benarnya. Ya betul. Lause cincin. Ternyata kalau kita main tebak-tebakan ini Seru ya? Ya. Seru banget ya. Adik-adik di rumah suka juga kan main tebak-tebakan? Tapi Lause cincin ada satu
memberitahukan seseorang yang melakukan hal mencuri yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oh, siapa Lausa? Nah, tapi apakah dia bertobat apa enggak ya? Bertobat nggak ya? Nanti kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Oke. Oke, sebelumnya Lausa Cincin, kita mau berdoa dulu ya. Ya, oke. Ayo, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya kami mau beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami datang kepadamu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau siap-siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Hari ini kita ada lagu baru Lausa Keva. Wah, apa itu Lausa Cincin? Judulnya Kaulah Satu. Sama-sama ya kita menyanyikan pujian ini. Ayo semuanya berdiri. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku memuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita adakan pujian ini dengan semangat dan sukacita. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Ku berpuji, ku bernyanyi, Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Harap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Lausa Keva, tadi pas di awal kan Lausa Keva bilang pas main tebak-tebakan. Ya. Nah cerita firman Tuhannya itu ada di tebak-tebakan salah satu tokoh Alkitab. Siapa sih Lausa Keva? Nah, ayo bersama adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Sakeus. Sakeus. Oh, Sakeus. Oke.
lagi di sebuah tempat bermain anak-anak. Tapi Lause nggak tahu mainan sebanyak ini siapa yang punya. Banyak banget adik-adik mainannya. Ada boneka, ada hewan-hewan, ada robot-robotan. Banyak sekali. Belum lagi di dalam sini banyak banget. Bagus-bagus lagi mainannya adik-adik. Adik-adik, Lause jadi pengen pinjam deh salah satu mainannya. Tapi nggak ada yang punya. Nggak tahu siapa yang punya. Banyak banget mainannya soalnya. Lause ingin bawa pulang. Ada robot-robotan, ada boneka, ada singa, hewan-hewan. Adik-adik, boleh nggak ya Lause ambil dulu sebentar, Lause pinjam? Tapi Lause nggak tahu ini siapa yang punya. Adik-adik, menurut adik-adik, Lause baiknya ambil aja, kan Lause cuma pinjam sebentar. Atau Lause tunggu sampai yang punya datang dan Lause minta izin. Menurut adik-adik yang mana? Ambil aja atau tunggu dan minta izin? Adik-adik, sebenarnya Lause pengen ambil. Lause pengen ambil aja dulu tanpa minta izin. Tapi kemarin Lause dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya bilang kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Itu berdosa dan itu buat Tuhan sedih. Nah adik-adik, kalau misalnya kita mengambil barang ini tanpa minta izin, itu sama saja dengan mencuri. Dengan apa? Mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan mengambil barang orang lain tanpa orang lain itu ketahui. Nah adik-adik, Lause saat ini pengen cerita firman Tuhan yang Lause dengar kemarin. Tentang kita tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Lause mau kembalikan ini aja, Lause nggak jadi karena belum ketemu siapa yang punya mainan ini. Yuk adik-adik, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak boleh mencuri. Nah, di dalam Alkitab ada seorang bapak yang bernama Zakheus. Siapa? Zakheus. Zakheus ini adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai. Nah, kisah Zakheus ini ada di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dari mana adik-adik ingat ya? Lukas 19 ayat 1 sampai 10 cerita tentang Zakheus. Adik-adik, itu yang namanya Bapak Zakheus. Dia tinggal di kota Yeriko. Nah, tadi kan Lause sudah bilang pekerjaan Bapak Zakheus adalah pemungut cukai. Jadi tugas seorang pemungut cukai itu mengambil pajak dari masyarakat untuk dibayarkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah boleh memelihara kota Yeriko dan menjaga keamanan masyarakat. Tapi adik-adik, Bapak Zakheus ini mengambil lebih daripada yang harusnya diberikan dari masyarakat. Misalnya, harusnya masyarakat hanya memberikan 5.000, tapi Bapak Zakheus minta 10.000. Dia minta lebih banyak. Karena sudah terbiasa memungut cukai lebih dari seharusnya, Zakheus mengambil banyak uang untuk dirinya sendiri. Zakheus mencuri dan dari hasil curian itu dia menjadi sangat kaya. Dan orang-orang tahu bahwa dia melakukan hal yang tidak baik. Mereka tahu segala hal tentang Zakheus dan Zakheus disebut sebagai pendosa besar. Sehingga orang-orang banyak yang tidak suka dengan Bapak Zakheus. Mereka tidak suka dengan Bapak Zakheus.
Karena Sakeus suka minta-minta uang, suka mengambil apa yang bukan milik Sakeus. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menuju kota Yeriko. Tuhan Yesus menuju tempat di mana Sakeus tinggal. Adik-adik, kira-kira apa yang akan terjadi ya ketika Tuhan Yesus masuk ke kota di mana Sakeus tinggal? Lihat, sudah banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kota Yeriko menjadi sangat ramai oleh orang-orang. Semua orang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengar Tuhan Yesus berfirman. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Sakeus juga penasaran. Dia pengen lihat Tuhan Yesus. Dia juga pengen ketemu sama Tuhan Yesus. Meskipun dia nggak disukai banyak orang, tetapi Sakeus ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lihat, dia berdesak-desakan ingin lihat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Sakeus ini berbeda dari orang-orang dewasa yang lainnya. Sakeus ini, dia harus melompat untuk melihat Tuhan Yesus. Karena Sakeus ini bertubuh kecil. Dia tidak tinggi seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Sehingga ketika dia ingin melihat Tuhan Yesus, dia harus berusaha melihat, melompat-lompat dengan orang yang tinggi-tinggi. Tapi Sakeus ini tidak habis akal. Sakeus melihat pohon ara. Ada pohon ara di situ. Lalu karena semangatnya, Sakeus segera naik ke atas pohon ara supaya dia bisa lihat Tuhan Yesus dari atas pohon. Di tengah-tengah keramaian orang itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti di pohon di mana Sakeus ada di atasnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Hei Sakeus!" Sakeus kaget. Dia kaget dipanggil namanya oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kata selanjutnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku harus menumpang di rumahmu hari ini." Adik-adik, betapa kagetnya Sakeus. Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Padahal semua orang tidak suka sama dia. Tapi kok Tuhan Yesus mau datang ya ke rumahnya Sakeus? Akhirnya Sakeus cepat-cepat turun dari pohon. Dia mendekati Tuhan Yesus. Dan dia mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau masuk ke rumah Sakeus si pemungut cukai? Tapi Sakeus tidak memperdulikan itu. Dia tetap mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dan adik-adik tahu ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan Sakeus ketika dia mengajak Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Di saat semua orang tidak suka dengan Sakeus, Sakeus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Sampai Tuhan Yesus mau datang ke dalam rumahnya. Kemudian adik-adik, Sakeus pun mengatakan kepada Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa, "Aku akan memberikan setengah hartaku kepada orang-orang miskin. Dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah kuambil dari orang lain." Adik-adik, Sakeus bertobat. Dia tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Karena apa? Karena Sakeus merasakan Tuhan Yesus begitu mengasihi dia. Tuhan Yesus mau memperhatikan dia. Tuhan Yesus mau peduli meskipun banyak orang yang tidak suka dengan Sakeus. Maka itu Sakeus langsung berubah. Dia langsung mau meninggalkan dosanya. Dia tidak mau lagi mencuri uang dari masyarakat. Tuhan Yesus pun berkata kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini." Karena Sakeus juga merupakan anak Abraham. Artinya apa? Karena Sakeus juga adalah anak yang Tuhan kasihi, adalah orang pilihan Tuhan. Dan dia mau bertobat. "Perubahan ajaib terjadi padaku
sejak Yesus di hatiku. Nah, adik-adik, perubahan ajaib ini terjadi kepada Sakeus sejak Tuhan Yesus di hatinya. Sakeus pun menaati perintah Allah yang ke-8. Perintah Allah yang keberapa? Ke-8. Perintah Allah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Sakeus tidak lagi mencuri uang dari masyarakat. Bahkan dia mengembalikan semua itu kepada masyarakat. Adik-adik, mencuri itu bisa dimulai dari hal sederhana. Seperti apa? Seperti mengambil mainan orang lain tanpa minta izin, tanpa orang itu tahu. Misalnya, adik-adik ambil mainan teman tanpa bilang-bilang kepada teman. Atau mengambil mainan Koko, Cece, Titi, Mei tanpa minta izin. Apalagi kalau misalnya dirusakin mainannya. Aduh, itu tidak baik. Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau kita ingin meminjam atau mengambil barang orang lain, kita harus minta izin dulu kepada orang itu. Kalau kita minta izin dan orang itu bolehin, baru kita boleh main mainan itu. Oke adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak yang taat. Tuhan mau kita menjadi anak yang baik dengan tidak mengambil barang orang lain tanpa izin. Nah, sekarang langsung mau tanya, siapa yang pernah ambil barang temannya atau barang Cece, Koko, Titi, Mei, atau barang papa mama tanpa minta izin? Ayo, ngaku siapa yang pernah? Kalau misalnya ada yang pernah melakukan itu, cepat-cepat minta maaf kepada Tuhan dan minta tolong Tuhan Yesus supaya lain kali ketika ingin mengambil mainan yang bukan milik kita, kita harus minta izin terlebih dahulu. Dan saat ini kalau misalnya adik-adik pernah melakukan itu, adik-adik harus minta maaf kepada Koko, kepada Mei, kepada Titi, atau kepada Cece karena sudah mengambil barang mereka tanpa minta izin. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak pernah melakukan ini, atau adik-adik selalu minta izin, berarti adik-adik sudah melakukan hal yang baik, sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Adik-adik, jika adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, jika adik-adik sayang sama Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik harus mentaati apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yaitu perintah yang ke-8, jangan mencuri. Dan kalau adik-adik juga mengasihi sesama, mengasihi orang-orang lain, adik-adik juga harus menghargai barang milik mereka. Tidak boleh mengambil tanpa izin. Jika kita mengasihi sesama, kita harus menghargai benda milik mereka. Firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 15, yaitu jangan mencuri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan untuk tidak mencuri atau tidak mengambil benda milik orang lain tanpa izin mereka. Tuhan, ajar kami agar kami boleh menjadi anak yang taat dan mematuhi perintah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Nah, adik-adik juga bisa mentransfer uang persembahannya melalui rekening di bawah ini ya. Nah, kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, mana yang baik, yes, mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat-ingat Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat.
kita berbuat. Mana yang baik, yes, mana yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat-ingat Tuhan melihat. Ingat-ingat Tuhan melihat. Adik-adik, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan di sekolah minggu kami. Tuhan berkati usaha papa mama kami, pekerjaan kami, orang tua kami. Kami juga yang bersekolah, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, dan selalu ingat perintah Tuhan. Jangan mencuri, Jangan berbohong, dan tidak suka bertengkar dengan saudara-saudara di rumah. Ingat nasihat orang tua didengarkan, karena kita ini adalah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada siang hari ini kami beribadah dan kami mengakhiri ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan. Jadilah kami pun anak-anak yang setia, anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati sepanjang seminggu yang kami lewati, dan sungguh Tuhan yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, habis ini akan ada aktivitas, jangan lupa dikerjakan ya. Setelah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke lose kelas masing-masing. Nah lose Kevin, kita sudah selesai hari ini ibadahnya. Ayo kita dadah-dadah sama adik-adik. Adik-adik, sampai jumpa ya minggu depan. Dadah! I lay my life down at your feet. You're the only one. Adik-adik, hari ini aktivitas kita mengenai tentang Sakeus. Apa aja yang digunakan dalam aktivitas pada hari ini, yaitu pensil warna. Pensil warna terserah adik-adik punya di rumah, baik itu pensil warna krayon atau pensil warna yang berbentuk seperti ini. Kemudian gunting, 2 stick, isolatif, dan juga benang. Benang terserah aja, adik-adik di rumah mempunyai benang wol kah, atau benang-benang yang ada di rumah. Mama pasti punya benang yang ada di rumah. Inilah alat-alat yang digunakan dalam aktivitas kita pada hari ini. Adik-adik, nanti kan adik-adik dapat aktivitas seperti ini.
Kemudian adik-adik dapat mewarnainya, mewarnai pohonnya. Kemudian adik-adik mewarnai gambar Sakeusnya. Kemudian ini Lause sudah mewarnai jadi seperti ini. Kemudian kita mewarnai gambar Tuhan Yesusnya. Ini pun Lause sudah mewarnai jadinya seperti ini. Setelah adik-adik mewarnai, kemudian adik-adik gunting, akan jadinya seperti ini. Lause sudah mengguntingnya jadinya seperti ini. Setelah kita gunting, kita melakukan tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu kita akan membuat pohon batang dari pohon ini. Lause sudah buat yang tadi stiknya yang seperti ini, kemudian Lause warnai jadinya seperti ini. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita balik ini pohonnya, kemudian kita tempel deh pakai selotip, kita tempel di sini pohon yang tadi kita telah buat batangnya dengan mewarnainya. Nah, jadi seperti ini pohonnya, ada batangnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita membuat benang yang tadi kita butuhkan itu kita lubangin. Di sini ada petunjuk lubangnya, kita bolongin, kita lubangin. Kemudian kita akan menempel di orang-orangan Sakeus ini. Apa yang dibutuhkan lagi yaitu katembat. Katembatnya kita gunting ya. Nah, ini gambar Tuhan Yesus. Kita kasih ini ya, kasih stick ya gambarnya Tuhan Yesus. Ini kita sudah kasih stick gambarnya Tuhan Yesus, dan ini gambar Sakeusnya. Wah, Sakeusnya ngelihat ini ya, mau ngelihat Yesus. Wah, ini kita potong ya, karena terlalu panjang, kita bisa potong. Nah, Sakeus, kemudian dari bawah dia, kemudian wah, ini Tuhan Yesus jalan. Tuhan Yesus jalan, kemudian apa yang dilakukan Sakeus? Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus. Kemudian dia naik ke atas, dia naik ke atas, dia naik ke atas. Kita tarik dari belakang ini talinya, dia naik ke atas. Kemudian dia ingin melihat Yesus. Wah, dia manjat itu pohon, dia ingin melihat Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Kemudian apa yang Yesus katakan? Nah, di sini dia manjat pohon, dia ingin melihat Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Hei Sakeus, turunlah. Aku mau tinggal di rumahmu." Wah, alangkah senangnya Sakeus. Kemudian Sakeus turun dari pohon dan menjumpai Tuhan Yesus. Kemudian Sakeus turun dari pohon, menjumpai Tuhan Yesus. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Kiranya adik-adik dapat melakukannya di rumah dan dibantu, kalau nggak bisa dibantu oleh Papa dan Mama. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitasnya ya.